warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mohon izin Nuri dan yang saya hormati para aktivis pegiat pendidikan termasuk Pak Cucu dari PGRI, Pak Iwan dari Pagi, dan di sini kebetulan sudah hadir beberapa orang yang sementara waktu ini cukup banyak memperbincangkan tentang kondisi pendidikan di Kota Bandung, khususnya karena berhubungan dengan belum adanya pelantikan wali kota definitif seperti yang kita bersama. Dan alhamdulillah berdasarkan dari percakapan beberapa hari yang lalu dan memang bertempat juga di Markas Pusara Angkatan Muda Siliwangi ini menghadirkan beberapa dorongan agar ada inisiatif yang bisa dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pelantikan khususnya para kepala sekolah yang memang sampai sejauh ini masih menggantung berhubung dengan belum adanya pengangkatan pelantikan wali kota Kota Bandung definitif. Untuk itu saya mengucapkan juga terima kasih kepada awak media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah di hadapan kita sudah ada Kang Nuri Spandi, Ketua Umum AMS, kemudian ada Maung, kemudian ada Mbah Iwan dari Pagi, Pak Cucu dari PGRI Kota Bandung, kemudian ada Pak Dwi, Portusis, ada pegiat juga Pak Dedi, kemudian ada Kang Irwan dan ada Gempur, Kang Dadang Sambas dari Gempur. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu dan penuh keberkahan, mari kita buka konferensi pers pada siang ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kang Nuri untuk menyampaikan apa-apa yang perlu diinformasikan kepada media. Silakan. Terima kasih rekan media yang saya banggakan, rekan-rekan perjuang pendidikan di Kota Bandung. Ya, saya sampaikan bahwa Kota Bandung ini darurat pendidikan. Kenapa darurat pendidikan? Karena kurang lebih 142 calon kepala sekolah ini mengambang, yang seharusnya secepatnya dilantik dan bisa menduduki posisi-posisi yang kosong di SMP maupun SD ini tertunda. Dengan tertunda berdampak bagi persiapan PPDB yang akan datang, juga persiapan kurikulum sekolah, karena beberapa jabatan ada yang rangkap dan kemudian ini juga sangat mengkhawatirkan. Kemudian seharusnya diantisipasi ketika PLT wali kota yang memang tidak bisa lantik, ya yang harusnya sambil menunggu segera mengajukan petisi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk adanya kebijakan izin untuk melantik kepala sekolah. Dengan mengambang begininya sangat sulit ya mengejar satu kualitas pendidikan di Kota Bandung. Walaupun memang waktunya hanya beberapa bulan saja, tapi ini berdampak sekali bagi pendidikan Kota Bandung. Ya, jadi untuk itu memang saya mendesak, kami ini mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan surat keputusan definitif bagi wali kota Bandung. Ya, kalau memang itu masih ada masalah teknis, adanya desakan kepada Kemendagri untuk memberikan diskresi tugas kepada PLT wali kota untuk melantik kepala sekolah di Kabupaten di Kota Bandung. Yang sangat tragis ini ada 4 orang teman-teman kepala sekolah di SD itu sudah habis kalau expire ya, jadi udah ada luansa. Nah ini kan sangat prihatin, sangat tragis, di mana teman-teman calon kepala sekolah ini tos hajat sudah syukuran,
sudah opininya terbentuk, apakah itu di lingkungannya, di keluarganya, ya, di sesama teman-teman profesi, murid-muridnya bahwa akan menjadi kepala sekolah dan sampai saat itu belum dilantik. Kemudian masa pelantikannya habis karena persoalan usia. Ya, bayangkan saja seorang bagaimana psikisnya, kerugian mental kawan-kawan kita. Kemudian juga yang rugi itu bukan personalnya, tapi juga negara dirugikan karena untuk calon kepala sekolah ini dibiayai oleh negara, oleh APBD, APBN. Nah, kami sangat prihatin. Jadi sebagai inisiator dari bagaimana memikirkan Kota Bandung ini, karena memang persoalan guru ini persoalan yang melahirkan keterkaitan bangsa ke depan, tahun pemimpin ke depan. Jadi kenapa AMS, PGRI semua prihatin, karena memang kami sangat memikirkan bagaimana kader bangsa ini, cetak kader bangsa ini dengan kemudian seperti itu, dan ini jadi pemikiran kita bersama bagaimana solusinya. Yang 4 ini walaupun memang kalau aturan melanggar, tapi ada diskresi, ada satu ketentuan. Tadi Pak Ketua PGRI juga ada satu pemikiran tidak tertuju kepada hari lahirnya atau bulannya atau tahunnya, ya, tapi ada persyaratan karena memang harus segera, dan kita membuat satu keputusan bersama mendesak Kemendagri yang di dalam negeri untuk segera, atau Bapak PLT Wali Kota dan pemerintah Kota Bandung, pemerintah provinsi juga harus eksis, harus mobile, harus menjemput bola di Kementerian Dalam Negeri, karena dampak yang bukan hanya di berbagai sektor kehidupan di Kota Bandung, tapi yang paling penting adalah sektor pendidikan. Itu sebenarnya demikian. Terima kasih. Terima kasih Nuri, mungkin dari Cucu dari PGRI sebagai organisasi yang memiliki massa terbanyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Rampes. melengkapi apa yang disampaikan oleh kami dari PGRI Kota Bandung, dalam hal ini punya cara pandang dari perspektif eksistensi dan keberadaan kepala sekolah. Eksistensi dan keberadaan kepala sekolah itu adalah jabatan fungsional yang secara khusus dan istimewa karena diatur oleh Peraturan Menteri Permendikbud nomor 6 yang direvisi dan diperbarui menjadi nomor 40 tahun 2021. Yang pasti intinya kepala sekolah itu adalah guru yang diangkat menjadi kepala satuan pendidikan. Jadi istimewanya kepala sekolah itu harus dari guru, tidak boleh yang tidak punya latar belakang. Mengapa demikian? Kalau cara pandang pengambil keputusan, toh fisik bisa dilakukan, bikin taman bisa, ya. Tetapi tugas kepala sekolah itu karena adalah seorang guru, bukan hanya bagaimana menata fisik sekolah, tetapi jauh yang lebih penting. Kenapa harus guru? Sebab sejatinya kepala sekolah itu dua hal. Satu, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai supervisor di sekolah atas keterlaksanaan tugas. Dengan demikian, maka solusi memberikan jabatan PLT kepada kepala sekolah, pemberian jabatan PLT kepada kepala sekolah sebetulnya bukan solusi. Sebab sebagai seorang pemimpin pembelajar dan sebagai seorang supervisor di sekolah, kehadirannya harus tetap berada di sekolah, mulai dari murid datang ke sekolah, kudu ngajemput, menegur sapa dengan ramah, memonitor, mensupervisi proses sampai dengan meyakinkan sekolah sudah aman, murid sudah pulang, guru sudah pulang, murid teu nalongkrong,
guru sudah pulang, baru kepala sekolah bisa pulang. Nah, kondisi ini sudah sangat terlalu lama di Kota Bandung. Tadi disebutkan oleh Kang Nuril bahwa SD saja jumlahnya sudah mencapai 99 dari 274 jumlah SD yang existing. SMP itu dari 59 sekolah SMP itu 18 yang di PLT. Bahkan ada kepala sekolah yang disebut dengan sekolah filial. Artinya sudah ada sekolahnya tetapi belum ada gedungnya. Misalkan si A itu kepala sekolah, kemudian si B itu di sekolah SMP lain. Si A ini megang 2 sekolah dengan filial, si B juga megang 2 sekolah. Kemudian si B itu pensiun, maka harus di PLT-kan oleh si A. Otomatis si A menjadi megang berapa sekolah? Menjadi 4 sekolah. Kenyataannya di Bandung ada beberapa sekolah sampai memegang 4 sekolah. Nah, untuk itulah maka sikap PGRI adalah tidak masuk ke ranah tentang proses, tanda kutipnya, proses politik tentang bagaimana mendefinitifkan seorang wali kota. Tetapi bagaimana yang lebih penting adalah untuk segera mendapat solusi atas keberadaan kepala sekolah di tingkat satuan. Artinya lebih mendorong bagaimana agar ada solusi dari pemerintah, walaupun belum ada pelantikan wali kota, syukur-syukur kalau sudah ada. Walaupun belum pun harus ada apakah itu oleh otoritas Kemendagri mendelegasikan ke gubernur ataukah ke wali kota memberikan diskresi untuk sebab apa? Sebab pendidikan dan kesehatan itu adalah urusan wajib, urusan dasar. Jadi pendidikan dan kesehatan adalah urusan wajib, urusan dasar. Dengan demikian maka harus diperlakukan secara khusus. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iwan Hermawan dari Forum Aksi Guru Indonesia. Kami mendapat pengaduan dari beberapa kepala sekolah, khususnya dari calon kepala sekolah. Ada 130 calon kepala SD di Kota Bandung dan 42 calon kepala SMP. Mereka dididik di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah LP2KS di Solo, dan selanjutnya mereka juga ada OJL atau pelatihan di Bandung. Mereka betul-betul melaksanakan pelatihan ini dengan menggunakan biaya pemikiran, meninggalkan keluarga, dan selain biaya pribadi juga dibiayai oleh pemerintah Kota Bandung dari APBD. Dan ini kalau berlalu-lalu tidak diangkat, ya tadi Kang Nuri mengatakan yang pertama bisa kadaluarsa usia. Kalau sudah 56, karena batas kepala sekolah itu kan 56. Kalau sudah habis 56 tidak bisa diangkat lagi. Dan kasihan, sudah banyak pengorbanan dari negara, dari pribadi, keluarga, tapi tidak diangkat jadi kepala sekolah. Selain itu ke depan, berdasarkan surat Permendikbud berkaitan kepala sekolah, sudah ada perubahan. Jadi nanti tidak perlu LP2KS lagi jadi kepala sekolah, tetapi harus jadi guru penggerak. Nah, ini khawatir kalau kadaluarsa nanti kena aturan harus guru penggerak, dan ini teman-teman yang kepala sekolah itu bukan guru penggerak gitu. Hasil LP2KS kena LP2KS diberhentikan pakai guru penggerak. Saya kira sama alasannya ke satu kedua dengan tadi Kang Udi. Tahapan dari saya sebentar lagi ada PPDB, penerimaan peserta didik baru. Itu harus dipersiapkan, apalagi SMP negeri lah, sekolah ini beberapa sekolah favorit yang tidak ada kepala sekolahnya sangat repot, harus dipersiapkan kepanitiaan, bagaimana PPDB ke depan ini harus betul-betul kepala sekolah yang definitif. Dan selain itu juga menghadapi tahun ajaran baru dengan kurikulum baru, ini tidak bisa, harus ada TOT dulu, pelatihan dulu. Kalau dengan PLT saya kira tidak akan konsen. Nah, dengan persoalan ini, pagi coba konsultasi secara organisasi dengan PLT Wali Kota Bandung, menanyakan bagaimana Pak PLT ini dibiarkan seperti itu. Beliau menjawab, yang pertama saya tidak punya kewenangan karena masih PLT. Kalau saya sudah jadi
ya beliau sudah definitif baru bisa melakukan pelantikan. Tapi ada alternatif kedua menurut beliau lewat WhatsApp, kalau beliau sebagai PLT diberi kewenangan oleh Mendagri untuk melantik. Nah, oleh karena itu ya kami sepakat opsi nomor 2 yang harus ditekan. Mungkin saja saya dari pagi mengajak teman-teman bila perlu kita datang sama-sama ke Kemendagri untuk melakukan penekanan agar memberikan kewenangan kepada PLT Kota Bandung, Wali Kota Bandung untuk segera mengizinkan untuk melakukan pelantikan. Jangan gara-gara persoalan satu orang korbannya jadi pendidikan. Ini kan pengalaman saya sebagai guru sangat tidak efektif jika kepala sekolahnya poligami gitu di beberapa sekolah. Itulah. Jadi kami sudah mencoba komunikasi jawaban seperti itu. Maka pada hari ini kami ingin sampaikan dengan Jumpres ini ya mudah-mudahan bisa tersampaikan pada Kemendagri bahwa kami dari komunitas para aktivis Kota Bandung mendesak Mendagri untuk memberikan kewenangan untuk melantik para kepala sekolah kepada PLT. Kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari perwakilan dari orang tua siswa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Luis Bawanto dari Fortusis, Forum Orang Tua Siswa. Jadi betul tadi apa yang dikatakan dari Kang Nuri sampai ke Pak Iwan. Kalau itu betul-betul nggak segera diatasi, pelayanan publik di sekitar pendidikan Kota Bandung hopeless. Kami masyarakat, konsumen, kalau berdasarkan misalnya antara sekolah atau dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, kami sebagai masyarakat pemakai pelayanan publik di sektor pendidikan, ini kami kecewa. Karena tadi seperti Pak Iwan katakan, ke depan mungkin bulan depan habis Lebaran ini kita udah ngomongin PPDB, ngomongin kurikulum, gitu ya. Belum lagi tentang biaya-biaya, baik itu yang disupport oleh pemerintah pusat melalui BOS, mungkin ada APBD lokal Kota Bandung sendiri. Nah, hal yang kayak gitu ini akan apa ya? Jadi memberikan pelayanan yang nggak maksimal. Karena si kepala sekolah ini masih sementara atau PLT, kewenangannya mungkin terbatas, sehingga pelayanan publik di sektor pendidikannya sangat rendah sekali. Walaupun toh misalnya sekolah favorit, sekolahnya orang kaya itu akan stagnan. Itu yang kami khawatir, gitu. Oleh karena kami coba ikut berpartisipasi bagaimana masalah-masalah pendidikan di Kota Bandung. Karena masalah birokrasi, aturan birokrasi di negara Republik Indonesia harus segera diselesaikan, ya ayo sama-sama kami kumpul para pemerhati pendidikan itu untuk bagaimana pendidikan di Kota Bandung bisa maksimal. Kira-kira itu. Terima kasih, Kang. Satu tambahan dari saya, sebentar lagi kelas 9 atau kelas 6 akan dapat ijazah. Tidak elok kalau ijazahnya tertangan oleh PLT. Jadi mungkin kawan-kawan kalau ijazahnya, oh dulu saya tanda tangannya PLT. Jadi alangkah baiknya lebih cepat, lebih baik ijazah siswa itu tanda tangan oleh definitif. Karena memang saya kira kurang ya. Walaupun punya kewenangan untuk tanda tangan, tapi ya analoginya kalau wali kota PLT aja kewenangannya berkurang, apalagi kepala sekolah. Begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Chef Kurnia, bagian salah satu dari LBP 2 juga di AMS juga. Intinya di saat pemerintah kita menggalakkan atau menginginkan kemajuan di sektor pendidikan, karena saya rasa pendidikan ini adalah hal yang sangat penting dan sangat utama. Tetapi berbanding terbalik dengan pelayanan publik khususnya yang ada di Kota Bandung. Kenapa seperti itu? Di saat sekolah-sekolah banyak yang kosong kepala sekolahnya, tetapi tidak bisa diisi oleh kepala sekolah, padahal calon kepala sekolah yang sudah lulus banyak juga tersedia di Kota Bandung. Karena terhambat dengan satu hal. Intinya
kemarin mungkin pemerintahan di Kota Bandung karena sepeninggal wali kota yang dulu, jadi kondisinya PLT yang sekarang itu tidak bisa melantik. Artinya bukan salah satu hal yang utama, tapi yang penting adalah pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, khususnya untuk Kota Bandung bisa terrealisasikan, di mana menghadapi PPDB tadi, menghadapi kurikulum merdeka yang harus otomatis ajaran baru bulan Juli ini harus segera diterapkan. Tetapi kalau di sekolah tidak mempunyai leadernya, pemimpinnya, itu akan sulit terjadi dan akan sulit menjadi pelayanan termasuk kepada masyarakat dan anak-anak didik yang ada di sekolah-sekolah. Jadi saya rasa sepakat, meskipun antara didefinitifkannya wali kota dan tidak, tapi acuan untuk saya pribadi dan mungkin rekan-rekan bahwa di situ ada jalan bahwa Mendagri bisa mengizinkan PLT yang ada sekarang ini untuk bisa melantik. Artinya Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan ini didengar juga dengan Kemendikbud, Pak Menteri Pendidikan. Satu sisi kita semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia, tapi tidak dihambat dengan pelayanan-pelayanan yang ada seperti yang terjadi di Kota Bandung ini. Salah satu utamanya adalah kami menginginkan minimal Kemendagri bisa mengeluarkan diskresi secepatnya, mengeluarkan izin kepada PLT wali kota untuk bisa melantik kepala sekolah yang sudah lulus dan mengisi sekolah-sekolah yang kosong sudah lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan gubernur kan? Ya. Saya Itu kan ya pertanyaan para awak media yang saya hormati, barusan sudah cukup lengkap seperti apa yang disampaikan dari mulai Kak Nuri, kemudian Pak Cucu, Pak Iwan, Pak Dwi, kemudian sampai ke Pak Asep. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan, kami persilakan. Tidak ada yang perlu di ya. Jadi kayak semacam menyimpulkan atau memastikan dari pertemuan ini sebetulnya langkah pastinya itu apakah mendesak Kemendagri itu seperti apa gitu, atau masih tetap jalur menemui wali kota, atau seperti apa nih yang pasti, dan deadline-nya sendiri seperti apa sih Pak desakan itu sendiri? Jadi ada kesimpulannya kan ada dua ya. Mendesak segera Mendagri melantik wali kota. Nah itu prosesnya seperti apa Pak? Atau Desakannya itu langkah yang kedua dulu Atau yang kedua ya, Memberi izin. kita memohon kepada Kemendagri untuk memberikan izin kepada PLT wali kota bisa melantik 160 lebih calon kepala sekolah di Kota Bandung. Nah, jadi memang ada dua gerakan silet ya, silet yang untuk mendesak Kemendagri. Jadi Kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, kalau perlu kita sama-sama berangkat ke Kemendagri ya, langsung, karena memang ini darurat. Tadi disebutkan oleh Pak Cucu bahwa sama Pak Iwan ya, bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan adalah hal yang dasar dan wajib. Itu kan diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi jangan kemudian pandemi darurat kesehatan, ya, persoalan sekarang Darurat kita, pendidikan. anak didik kita yang kemudian ini akan berdampak ke depan juga merupakan darurat pendidikan juga. Jadi ini harus sama-sama kita tangani bersama sebagai warga Kota Bandung. di sana kapan Pak? Ada waktu yang Kita akan secepatnya, mungkin setelah ini juga kita akan membahas apa yang materi-materi apa yang lihat seminggu ini akan kita angkat, termasuk tadi memikirkan bagaimana yang kadaluarsa ini, ya, karena memang harus tetap ada kaitan diskresi dengan Kementerian Dalam Negeri. Berarti pekan depan mungkin ya Pak? Ya, Minggu besok. Lebih Iya. cepat lebih baik. Mudah-mudahan ini juga tugas kita juga diangkat oleh media, kemudian dibaca oleh
teman-teman dari Kemendagri ya, ini akan menjadi perhatian. Tambahan dari saya, satu hal bahwa kita tidak terlepas dari pemerintah provinsi. Jadi pemerintah provinsi, gubernur harus buka mata dengan persoalan Kota Bandung ini. Ya. Jangan api-api ke apal gitu ya. Tolonglah pada kesempatan ini kami khususnya dari Pagi dan teman-teman ya ada bantuan bagaimana mempercepat proses. jadi akur secepatnya untuk ya membantu pemerintah Kota Bandung gitu. Khususnya ya mohon Gubernur Jawa Barat bisa mempercepat gitu, proses ini sehingga pendidikan di Kota Bandung tidak terabaikan. Gubernur Jawa Barat lain calon presiden. Gubernur Jawa Barat ya khususnya kepada Gubernur Jawa Barat dan juga teman-teman legislatif juga dari DPRD Kota Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat itu dimohon untuk bergerak mereka karena persoalan itu pendidikan itu nomor satu. Targetnya sebelum pembagian ijazah itu sudah selesai kalau kami lah, karena nanti tanda tangan ijazah oleh kepala sekolah. Harapan kami seperti TNI lah, kalau pelantikan itu tidak selalu kolektif-kolektifan. Ini kalau hanya sudah ada, kosong ada langsung penggantian. Ini di sipil ini harus ada seremonial gitu, dianggarkan, terus ada upacara. Ini yang di sipil yang selama ini menghambat proses. Kalau seperti militer ketika dan diberhenti langsung besoknya ada penggantinya kapan saja. Harapan kami ke depan seperti itu, lebih cepat penggantian dan proses pendidikan bisa cepat ditangani. Itu. Jadi tambahan sedikit, saya rasa di sini juga bakalan sepakat dengan rekan-rekan sekalian, apabila minggu depan belum ada kabar berita yang sangat baik dan perkembangan yang signifikan, mungkin kami di sini akan datang ke Kemendagri secara langsung ke sana untuk mengetahui hal itu. Jadi kan ini adalah problem Kota Bandung, problem negara, dan problem pendidikan. Terima kasih. Silakan yang lain. Akhirnya lala partai ini. Cekap gitu. Jika itu baru budaknya di sekolah nanti. Sebetulnya begini, tambahan saya. Sebetulnya tidak perlu ada komunitas ini. Ya. Kalau Dewan Pendidikan Kota Bandung berjalan. Ini persoalan. Ini sejak 2016. Sejak 2016 sudah habis dan diperpanjang terus sampai sekarang. Anggarannya tetap jalan, tapi kegiatannya tidak terdengar. Akhirnya akibatnya ini Dewan Pendidikan Rakyat DPR yang bergerak di Kota Bandung. Untung ada sesepuh kita sebagai Kang Nuri, sebagai ya kami berkonsultasi, kehilangan lembaga-lembaga yang memberikan memberikan masukan, pengawasan. Jadi selain itu kami tambahkan hari ini saya juga memohon kepada Wali Kota Bandung PLT secepatnya melakukan rekrutmen Dewan Pendidikan Kota Bandung yang sudah berapa tahun vakum 6 tahun. Ini secepatnya. Bukan sponsor. Soalnya kenapa nggak ada kita? Karena kita tidak dibayar, tidak dianggarkan. Sementara Dewan Pendidikan yang anggaran tiap tahun dapat, nggak ada kerjanya. Itu pertama nggak remeh ya. Ke teman-teman, saya tambahannya mohon izin ya. Jadi pendidikan itu investasi. Ya, investasi itu berbicara jangka panjang. Jadi pendidikan itu tidak seperti gigit cengek langsung terasa. Maka keberadaan kepala sekolah di sekolah itu bisa berdampak panjang yang namanya bisa jadi learning loss bisa terjadi. Sebab figur sosok menurut Ki Hajar Dewantoro, Ingar Sosum Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani itu senantiasa setiap saat itu harus ada di sekolah. Ieu mah kumaha carana datang ke sekolah ieu nyebutkeun ke sekolah itu. Di tangan di sekolah itu juga eueuh deui. Asa pengalaman. Akhirnya gerbuseuh Nah ini bahaya. Jadi tidak efektif lah pemberian PLT.
Itu aja tambahan nama. Ya, terima kasih. Sepertinya Di nomor pada kali ini sudah cukup selesai dan cukup bisa memberikan penjelasan pada awak media yang hadir. Mudah-mudahan segala bentuk terobosan dan harapan yang kami kumpulkan bisa segera terrealisasikan. Dan mudah-mudahan apabila dalam satu minggu tidak ada bentuk reaksinya, seperti apa seperti yang kami sampaikan, mungkin kita akan berinisiatif untuk bergerak ke Kemendagri. Itu saja, terima kasih. Mari kita tutup jumpa pers pada saat ini dan mengucapkan hamdalillah